Halo teman-teman, selamat datang di Cerita Film. Kali ini kita akan membahas film The Old Way yang dirilis tahun 2023. Menceritakan seorang penjahat bayaran yang memiliki kelainan sejak lahir. Ia tidak dapat mengekspresikan segala sesuatu yang dirasakannya. Cerita ini diawali dengan sebuah kasus pencurian yang dilakukan oleh ayahnya Jimmy terhadap bos besar di kota itu dengan dijatuhi hukuman gantung. Ia menyewa Carlton Bridge sebagai penjaga bagi keselamatan bos tersebut. Tibalah sebuah serangan dari kerabatnya Jimmy yang menimbulkan baku tembak antara kedua belah pihak. Insiden itu mengakibatkan kerabatnya tewas. Ayah Jimmy tidak terima saat ia hendak menyerang. 20 tahun kemudian di sebuah desa perbukitan yang jauh dari pemukiman, Carlton Briggs hidup bersama anak dan istrinya. Ruth selaku istri mampu merubah cara hidup suaminya yang mantan pembunuh bayaran menjadi sosok ayah yang baik dan bertanggung jawab. Gonna help me or just keep watching? I like watching you do most things. Anak sematawayang mereka memiliki kelainan yang sama seperti ayahnya, tidak mampu mengekspresikan rasa sedih dan bahagia. Setiap hari Galton mengantar putrinya ke sekolah yang kebetulan berdekatan dengan toko tempat ia bekerja. Sekolah tempat Ruth belajar sementara waktu diliburkan karena gurunya yang sedang sakit. Sehingga Carlton membawa ikut serta Brock bekerja di tokonya. Memergoki seorang pelanggan yang hendak mencuri permen warna-warni, pelanggan itu pun ketakutan melihat sorot tajam dari mata Brock tertuju ke arahnya. Sehingga ia mengembalikan lagi permen tersebut ke dalam toples. Setelah pelanggan itu pulang, ia mengadukan kejadiannya kepada Carlton. Mengingat tangan si pencuri itu kotor, Brock berinisiatif membersihkan satu persatu permen tersebut. Dari kejauhan ada sosok misterius sedang memperhatikan Ruth. Lalu ia dikagetkan seorang pemuda yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Pardon me, ma'am. Me, how can I help you? Merasa terancam, Ruth lalu melakukan perlawanan sehingga ia dapat kabur ke dalam gudang. You alright? Ruth mampu menerobos mereka dengan kudanya, namun upaya pelarian berhasil digagalkan. Jimmy adalah ketua komplotannya, ternyata ada maksud terselubung. Di balik kedatangan Jimmy yang sangat mengenal sosok Carlton Briggs, ia ingin membalaskan dendam atas kematian ayahnya 20 tahun silam. My husband, Anthony. It's Colton Briggs. Are you serious? Colton Briggs? Singkat cerita, Carlton mendapati kediamannya dipenuhi para petugas polisi. Sheriff Marshall selaku ketua anggotanya, tidak menyangka rumah itu milik Carlton Bridge, seorang mantan pembunuh bayaran yang selama ini ia kenal. Kemudian setelah Carlton mengetahui istrinya telah mati, ia ingin menguburkan jasad Ruth seorang diri tanpa ada yang boleh membantunya. Di tengah suasana yang seharusnya duka, hal itu tidak terjadi terhadap Brock yang hanya berdiam diri melihat ibunya dimakamkan tanpa menangis sedikit pun. Your daddy, they called it up and it never been like you were nothing. Carlton diperingati oleh Marshall untuk tidak melakukan aksi balas dendam. Biarkan kepolisian yang menangkap si pelaku sampai ke tiang gantungan. Selain itu, Carlton memiliki seorang putri yang harus ia lindungi. Di balik lumbung, si pembunuh meninggalkan pesan dengan kalimat yang sempat diucapkan Carlton di hadapan bosnya 20 tahun yang lalu. As long as she's alive. Dalam keadaan putus asa, ia berniat menghabisi putrinya supaya tidak menjadi penghalang dalam menuntaskan aksi balas dendamnya. Nurani yang ia pelajari dari mendiang istrinya menolak tindakan itu. Lalu Carlton putuskan membawa Brook ikut serta dalam aksi memburu si pelaku.
time for us to do this. Days. She could die. She could be sick for days. Di sisi lain, Sheriff Parsa bersama anggotanya sedang berpatroli. Dari arah atas tebing mereka mendapatkan serangan dari komplotan Jimmy. Sulit mendapatkan Marshall sebagai sasaran utama, Jimmy tarik mundur anak buahnya meninggalkan tebing. Carlton yang mendengar suara tembakan langsung mendatangi sumber suara tersebut. Anak buah Marshall datang dari arah berlawanan, memberi ide Carlton berniat mencuri kuda yang ditungganginya untuk mengalihkan perhatian. Brock disuruh berpura-pura menangis. Dikarenakan ia tidak tahu cara menangis, diikutilah instruksi yang dicontohkan oleh Carlton. A little louder. Wah, wah, my baby. Where? 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 You're getting off that. Baby, my baby. Where? Baby, what baby? Okay, little girl. Where? Hingga keduanya berhasil menyandera Marshall beserta sisa anak buahnya. Marshall memberitahu nama lengkap Jimmy dengan sebutan James. Dan ternyata Carlton berniat baik mengeluarkan peluru dari luka tembak anak buahnya. Bring me the iron. Pinch the flesh. Menurut perkiraan Marshall, pelarian Jimmy menuju ke kota Santaros. Tidak lantas langsung percaya. Carlton mengancam akan menghabisi Marshall dan anggotanya jika ia berani berbohong. Horse, she knows you. Few are surprised. You got more experience with your mother's horse. Di tempat lain, Jimmy bersama komplotannya masuk ke dalam gudang tua. Sesuai kesepakatan ia harus membayar ketiga anak buahnya setelah berhasil menghabisi istri Carlton, namun permainan belum berakhir. Ia tahu betul telah membangunkan singa yang lagi tidur dan dipastikan Carlton sedang memburunya. Jimmy pun mensiasati ketiga anak buahnya dengan cara membayar mereka berupa mata uang London dan Meksiko kuno. Sebelum membocorkan tempat di mana mata uang itu berlaku, ketiga anak buahnya harus mengikuti rencana terbaru Jimmy. Mereka pun sampai di kota Santaros yang merupakan tempat di mana Carlton membunuh ayahnya Jimmy. Come on. It's in Denver. Feel the body. Di malam hari, Carlton menceritakan tentang kelainannya yang tidak bisa menangis, tertawa serta tidak memiliki rasa takut masa lalunya. Menjadi seorang pembunuh merupakan salah satu bentuk upaya Carlton agar dapat merasakan takut. Menangis dan tertawa dua hal yang ia pelajari dari pernikahannya bersama Ruth. Carlton mulai merasakan yang namanya sedih dan rasa kehilangan. Growing up, the other kids would play very young, but I didn't shed a tear. When my mother died, I was very young. Lots of folks did, but Mengingat hanya ada satu jalan memasuki gerbang kota Santaros. Carlton pun menyuruh Brock memasuki kota itu sendirian, supaya terhindar dari pantauan anak buah Jimmy. Kemudian Brock memasuki kedai dan berpura-pura membeli sesuatu. Jimmy beserta komplotannya mengetahui identitas Brock dari kuda yang ditungganginya. You got it, would you? Why don't you just tell me? Kuda tersebut memang sengaja Jimmy tandai agar dapat menggiring Carlton mengejarnya ke kota tersebut. Upaya memancing Carlton keluar, Jimmy mengulur waktu dengan cara menahan Brock di dalam kedai. Selama di sana, Brock melihat Jimmy memiliki banyak uang yang ia masukkan ke dalam tas pelana kudanya. We'll see what needs fixing. Hingga berselangnya waktu, Carlton pun muncul dan mampu menghabisi kedua anak buah Jimmy. Sayangnya tangan Carlton kena tembak, dia berlindung di sebuah bangunan dan kembali diserang komplotan lain. Hingga akhirnya Jimmy ingin menciptakan sebuah momen yang sama persis seperti 20 tahun silam. Carlton diberi dua pilihan. Ain't that what you boys used to do? Settle your differences in the street? Mengizinkan Jimmy menembak Carlton di hadapan putrinya atau menembak putrinya di hadapan Carlton. Both of them. Untuk pertama kali terlihat Brock mampu mengekspresikan kesedihannya. Kesepakatan itu berujung saling tembak-menembak.
I killed Colton Briggs! Jimmy berhasil membalaskan dendam ayahnya. Brock kembali membalas perbuatan Jimmy. You're no kin. Tewasnya Carlton membuat Brock ini dapat merasakan yang namanya sedih dan kehilangan. Ada sebuah kejanggalan ketika Brock menyuruh seorang pelayan mengambilkan tas milik Jimmy yang berisi uang. Why don't you fetch me my brother's saddlebag from inside the saloon? Si, señorita. Di akhir cerita senyum Brock seperti menampakkan kembali jati dirinya.